Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Si kotak ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, televisi terus berkembang sehingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yaitu tele, artinya jauh, dan bahasa Latin visio, artinya penglihatan, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Baca kembali teks tersebut dengan teliti. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Paragraf 1, topik masalah, yaitu John Logie Baird, sang penemu televisi. Paragraf kedua, deret penjelas. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan. Paragraf 3, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Perhatikan penggalan-penggalan kalimat bercetak miring pada teks tersebut. Tuliskan pada kolom berikut untuk didiskusikan pada pembelajaran berikutnya. Yang pertama, penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Yang kedua, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan yang ketiga, lalu televisi kemudian terus berkembang. Kalimat tersebut akan didiskusikan pada pembelajaran berikutnya. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting.
Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Diskusikan hal tersebut bersama teman dan tuliskan hasilnya dalam diagram berikut. Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Beragam informasi dari televisi. Ada film, ada berita, sinetron, dan talk show. Pengaruh negatifnya terhadap ilmu pendidikan adalah yang pertama, bisa mengurangi waktu belajar. Banyak tontonan yang tidak cocok untuk belajar dan bisa juga membuat malas. Sedangkan pengaruh positifnya bagi pendidikan adalah bisa sebagai sarana informasi, dapat mengetahui berita terbaru, serta memperluas wawasan pelajar. Kemudian dampak negatif bagi ilmu pengetahuan, diantaranya ilmu pengetahuan yang muncul di televisi terkadang dimanfaatkan seseorang untuk merugikan orang lain, dan terkadang ilmu pengetahuan yang muncul di televisi belum diuji kebenarannya. Lalu apa dampak positifnya? Dampak positif dari televisi terhadap ilmu pengetahuan diantaranya memberikan informasi terkait wawasan umum, mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Renungkan sikapmu selama ini terhadap keberadaan televisi di rumah. Tuliskan rencana ke depan untuk memiliki sikap lebih tanggung jawab dalam menggunakan pesawat televisi di rumah, sehingga akan memberikan manfaat positif bagi kehidupanmu. Misalnya, menonton televisi secukupnya saja. Ketika waktu belajar, pastikan televisi sudah dimatikan. Menonton televisi dengan meminta bimbingan orang tua, serta menghindari tayangan yang tidak sesuai dengan moral seorang pelajar. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Sekarang kamu akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai. Baca kembali daftar alat dan bahan yang telah kamu buat pada pembelajaran sebelumnya. Siapkan alat dan bahan yang telah kamu bawa hari ini untuk percobaan membuat rangkaian lampu paralel sederhana. Gambarlah rencana rangkaian lampu paralel yang akan kamu buat. Sesuaikan rancanganmu dengan bahan-bahan yang kamu miliki. Kamu dapat menambah jumlah lampu atau baterai, sehingga rangkaian lampu paralel yang dibuat teman-teman sekelas nanti akan beragam. Berikut sedikit petunjuk tentang rangkaian lampu paralel sederhana. Rangkaian lampu paralel berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Sekarang,
Mari kita gambar rancangan lampu paralel sederhana seperti berikut. Berikan rancanganmu kepada guru untuk diperiksa. Jika telah disetujui guru, sekarang kamu dapat membuat rangkaian lampu paralel berdasarkan rancangan tersebut. Ikuti panduan keselamatan kerja pada pembelajaran sebelumnya selama kamu melakukan percobaan. Sekarang kamu akan menguji model lampu yang telah dibuat. Cermati pertanyaan berikut. Apakah lampu pada rangkaian paralel menyala dengan baik? Jika iya, bandingkan terangnya lampu pada rangkaianmu dengan lampu milik teman yang lain. Analisis penyebab perbedaan tersebut. Jika lampu tidak menyala, bandingkan rangkaian lampumu dengan rangkaian milik teman yang menyala. Temukan kesalahannya dan perbaiki. Jika lampu mudah putus, amati jumlah baterai yang digunakan, kemudian temukan permasalahannya. Selanjutnya, sekarang kita buat laporan dari percobaan untuk membuat rangkaian paralel sederhana yang kamu lakukan. Berikut contoh laporan kegiatan percobaan. Setiap manusia diciptakan Tuhan dengan potensi atau bakat yang berbeda-beda. Salah satu cara mensyukuri potensi yang kita miliki adalah dengan cara mengembangkan secara maksimal agar dapat memberi manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.